Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Galang Ninggyang Abian Base pada hari ini, Senin 28 April 2025. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga tadi malam kami boleh tidur dan kami pagi ini boleh bangun menyambut hari Tuhan yang baru. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini, sebelum kami memulai hari ini, pagi ini, kami rindu untuk memulainya dengan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami semua pada pagi hari ini, sehingga kami akan diberi kekuatan yang baru untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini sesuai dengan puji dan janji, Senin 28 April 2025, yaitu ada dua bacaan. Bacaan yang pertama dari Mazmur 38 ayat 23. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Kemudian bacaan kita yang kedua dari Lukas 18 ayat 40 sampai 43. Yesus bertanya kepadanya, orang buta, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Demikianlah dua bacaan kita pada pagi hari ini. Tema pagi ini dalam sarapan rohani diberi tema iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita ditanyakan tentang siapakah orang yang terkuat di dalam Alkitab, pasti kita sepakat, pasti semua akan berkata, Simson. Ya, memang Simson adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan fisiknya. Kegagahan yang dimiliki oleh Simson ternyata ada kelemahannya, sehingga melalui kelemahannya ini dia lalai akan tugas tanggung jawabnya karena dia mengandalkan fisiknya yang kuat, sehingga dia jatuh. Setiap manusia memiliki kekuatan dan kelemahan. Fisik manusia sangat terbatas dan rentan untuk mengalami sakit, sehingga merupakan hal yang wajar kalau manusia yang terkuat pun, terhebat pun, itu akan dapat mengalami sakit. Sebelum Natal, waktu Natal tahun lalu, saya pribadi mengalami sakit yang ya lumayan, yang membuat saya agak pusing atau uring-uringan. Saya waktu itu awalnya itu radang tenggorokan, namun akhirnya ada sedikit batuk dan sudah diberikan obat oleh dokter. Dan apa yang saya alami, saya tidak bisa tidur selama 6 hari. Setiap malam, setiap saya mau memejamkan mata, merebahkan badan untuk tidur, batuk saya muncul. Begitu selama 6 hari itu. Begitu kelelahan yang saya rasakan. Kesesakan susah untuk diungkapkan. Tidak tidur sama sekali dalam 6 hari. Dalam suatu malam, pada saya lupa, mungkin malam kelima, saya begitu kelelahan, saya tidak ada energi, dan saat itu saya memutuskan, daripada saya tidak bisa tidur, saya membaca Alkitab, saya baca Mazmur. Dari Mazmur 1 dan seterusnya, sampailah saya pada Mazmur yang ke-38, merupakan ayat bacaan kita saat ini. Kalau Bapak Ibu mempunyai waktu, silahkan lihat pasal itu.
Disitulah saya merasakan apa yang dirasakan oleh pemazmur itu, bahwa dalam kelemahan tubuh, dalam kesesakan, dalam kesakitan, rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Sehingga saya memahami apa yang pemazmur Daud katakan, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Daud terkenal hebat. Dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya secara fisik lebih kuat. Tetapi Daud memiliki kelemahan, sehingga dia jatuh, dia lemah, dia menjadi sakit, dia merasakan sakit yang begitu mendalam, tidak hanya secara fisik, secara mental pun. Bahkan kalau kita baca, teman-teman menjauhinya, tidak ada yang mau mendekat dengan dia. Begitu mengalami hal yang berat, Daud tidak putus asa. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon keselamatan. Ia tetap memiliki pengharapan, dia tetap memiliki iman, dan dia tetap memiliki kasih kepada Allah. Sehingga dia merendahkan diri dengan berharap pada Allah memberi kesembuhan pada hidupnya. Iman yang dimiliki oleh Daud ini dimiliki juga oleh orang buta yang duduk di pinggir jalan mengemis. Orang buta ini tidak pernah melihat Yesus. Dia mungkin hanya mendengar kata-kata orang. Dan dia memiliki iman bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Ia berjalan tanpa melihat dan memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Tuhan Yesus melihat kesungguhan iman orang ini dan memberikan kesembuhan baginya. Seringkali dalam kelemahan kita, kesesakan kita, iman kita menjadi goyah. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya iman yang kuat yang akan menyelamatkan kita, sehingga kita tetap memiliki pengharapan untuk tetap bertahan dalam situasi. Sehingga iman tersebut, iman yang sungguh-sungguh tersebut memampukan kita melewati sakit pergumulan yang ada. Kesesakan yang kita miliki bisa dilewati. Ketika kita merasa tidak mampu memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, kekuatan sejati bukan berasal dari kekuatan fisik manusia, melainkan berasal dari tuntunan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita terus datang memohon kepada Allah. Datang tidak hanya dalam saat kelemahan, tetapi saat mengalami bahagia dan sehat. Dari yang saya alami, bisa tidur dengan nyenyak itu adalah anugerah yang besar. Biarlah iman yang kita miliki membuat kita tetap percaya kepadanya, maka Ia akan memampukan kita untuk tetap setia dalam setiap keadaan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah menaruhkan dalam hati kami iman untuk kami tetap percaya kepadamu walaupun kami tidak melihat, walaupun kami mengalami kesesakan, walaupun saat kami dalam kelemahan tubuh, dalam segala pergumulan yang berat yang menekan kehidupan kami. Dengan kasih-Mu, Engkau memberikan pengharapan dalam hati kami untuk kami memiliki keberanian percaya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih atas firman yang sudah kami boleh dengarkan.
Saat di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, mengalami pergumulan yang berat, kesesakan dalam kehidupan kami. Kami mohon segeralah tolonglah kami, ya Allah. Biarlah Engkau pulihkan keadaan kami, Engkau sembuhkan sakit penyakit kami, Engkau membebaskan kehidupan kami dari kungkungan dosa, dan Engkau memberikan kelegaan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau berjanji kepada kami untuk datang kepadamu bagi orang yang berbeban berat, yang letih, karena Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Kami rindu untuk menerima hal itu sepenuhnya dan seutuhnya. Mampukan kami memiliki iman untuk kami tetap taat dan setia dalam segala situasi. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap pergumulan yang jemaat-Mu miliki, Jemaat Galang Ninggyang. Kau memberikan kecakapan bagi kami untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh berlaku bijaksana bagi orang-orang di sekitar kami. Segala rencana program yang sudah ditetapkan, kiranya Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.